Apa itu biolistrik? Biolistrik adalah listrik yang terdapat pada makhluk hidup. Biolistrik merupakan energi yang dimiliki setiap manusia yang bersumber dari ATP, adenosin trifosfat, di mana ATP ini dihasilkan oleh mitokondria melalui proses respirasi sel. Apa manfaat biolistrik? Manfaat biolistrik mempunyai fungsi utama dalam aktivitas tubuh manusia karena gaya yang ditimbulkan otot disebabkan adanya tarik-menarik antara muatan listrik yang berbeda di dalam tubuh. Aplikasi listrik dalam medis elektrokardiogram atau EKG. EKG yang normal terdiri dari 3 gelombang defleksi. Elektronik kardiogram digunakan sebagai alat bantu diagnostik di rumah sakit karena ukuran, frekuensi, dan durasi gelombang normal yang terbentuk adalah konstan pada orang sehat. Elektronsefalogram atau EEG. EEG merupakan cara untuk menilai pola listrik pada permukaan kulit kepala dengan menggunakan elektroda. Elektromiogram atau EMG. EMG merupakan pencatatan potensial otot biolistrik selama pergerakan otot disebut elektromiogram. Elektromiogram atau ENG. ENG bertujuan untuk pertama, mengetahui keadaan lingkungan refleks. Yang kedua, mengetahui kecepatan konduksi saraf motorik dan sensorik. Yang ketiga, mengetahui penderita miastenia gravis. Retinogram atau ERG. ERG adalah suatu pencatatan bentuk kompleks potensial biolistrik yang ada pada retina mata yang dikerjakan melalui rangsangan cahaya pada retina. Aplikasi kelistrikan dalam tubuh. Sel saraf, neuron. Struktur dasar sistem saraf disebut neuron atau sel saraf. Suatu sel saraf merupakan bagian terkecil dalam suatu skema saraf dan berfungsi menerima, menginterpretasikan atau memakai, dan menghantar aliran listrik atau informasi. Sel saraf terdiri dari tubuh secara serabut yang menyerupai ranting. Serabutnya terdiri dari 2 macam, yaitu dendrit dan akson. Akson merupakan suatu salinan panjang yang tipis dan pada ujungnya terbungkus oleh suatu membran yang berisi cairan dengan nama aksoplasma. Sesampainya impuls saraf pada terminal, suatu substansi saraf penghantar dilepaskan dan akan menyampaikan impuls ke penerima di sel berikutnya. Dendrit bersama dengan tubuh sel berfungsi menerima informasi berupa rangsangan, dan sensor berfungsi menghantarkan informasi ke bagian sel saraf lain. Jika rangsangan yang diterima oleh dendrit atau tubuh sel pada setiap waktu, intensitasnya berada pada ambang batas atau lebih, maka impuls saraf bereaksi serta menjalar sepanjang akson. Impuls ini akan mengalir sepanjang akson dari tubuh sel menuju cabang terminal. Kita semua tahu bahwa sel saraf merupakan sel yang mengantarkan impuls listrik di tubuh kita. Otak kita terdiri dari sekitar 86 miliar sel saraf yang bekerja sama dalam menerima maupun menghantarkan impuls antara otak dan seluruh bagian tubuh lainnya. Tapi sebenarnya bagaimana sih cara kerjanya? Pertama, kita mulai dari strukturnya terlebih dahulu. Salah satunya ada yang namanya akson.
Bagian ini bertanggung jawab dalam transmisi impuls listrik dari satu sel syaraf ke sel syaraf berikutnya, yang akan berujung ke target akhir yaitu organ ataupun otot. Setelah itu, kita juga punya dendrit. Dendrit adalah struktur yang bertanggung jawab dalam menerima impuls dari sel syaraf lainnya, dari organ maupun otot, ataupun dari otak. Impuls listrik ini akan bergerak dari dendrit melalui badan sel, yaitu struktur lain di sel syaraf yang berisi nukleus, suatu organel yang berisi material genetik yang mengatur pertumbuhan dan perkembangan dari si sel syaraf. Selain itu, ada banyak sel syaraf yang memiliki struktur bernama selubung mielin yang membantu dalam kecepatan konduksi impuls listrik yang melewati sel syaraf. Tahu nggak, konduksi listrik di badan kita bisa mencapai 120 meter per detik di sel syaraf yang mempunyai selubung mielin. Oke, kita sudah mendapatkan gambaran dari struktur sel syaraf. Tetapi, bagaimana dengan transmisi impulsnya? Bagaimana caranya otak kita menyuruh jempol kita misalnya untuk bergerak? Di awal, melalui suatu mekanisme yang kompleks, otak kita membentuk sesuatu yang bernama potensial aksi dan meneruskannya sepanjang syaraf yang bertanggung jawab untuk menggerakkan jempol. Di dalam syaraf ada beberapa kabel, dan di dalam kabel-kabel ini terdapat sel syaraf. Di antara satu sel syaraf ke sel syaraf berikutnya, ada celah yang bernama sinaps. Jadi, potensial aksi yang merupakan si listrik akan diterima oleh dendrit di sel syaraf pertama, diteruskan melalui tubuhnya dan mencapai akson. Di beberapa neuron atau sel syaraf pertama, ada sesuatu yang bernama neurotransmitters, suatu zat kimia yang berperan dalam konduksi listrik dari satu sel syaraf ke sel syaraf berikutnya. Neurotransmitter akan dilepaskan ke sinaps dan menghasilkan suatu potensial aksi di sel syaraf kedua. Di sini, listrik tersebut akan dilakukan dari satu sel syaraf ke sel syaraf berikutnya, sampai akhirnya sel syaraf terakhir menyatakan si listrik otot yang bertanggung jawab dalam menggerakkan si jempol. Alhasil, jempol kita pun berhasil digerakkan. Melalui pengertian proses ini, lahirlah namanya